Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang teori ekonomi Adam Smith. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kacung Adam Darmawan. Kemudian ada anggota dari kelompok 4 yaitu pertama ada Muhammad Lutfi Al-Farizi. Kemudian ada Tria Rusyada. Kemudian ada Vivi Nur Fauzia. Dan terakhir ada Alifia Firdausi. Untuk penyampaian materi yang pertama kepada saudari Muhammad Lutfi Al-Farizi, saya persilakan. Baik, terima kasih. Teori Adam Smith. Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang jika ada pertambahan penduduk yang memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Gambarannya, ada negara X yang punya sedikit penduduk dan negara Y yang banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak dapat menciptakan permintaan barang atau jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini akhirnya menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar, lain dengan negara Y yang punya penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak. Kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang atau jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang atau jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Alhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Y. Nah, inilah yang membuat Mas Adam berpikir kalau pertambahan penduduk itu tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ada 4 tahapan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, masa perburuan. Masa perburuan adalah masa di mana belum terdapat sistem ekonomi yang kompleks. Kegiatan berburu hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan anggota kelompoknya dan tidak pernah ada transaksi dengan kelompok lain. Mereka masih sangat bergantung pada alam dan akan dapat mencari tempat lain jika tempat tersebut sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selanjutnya ada masa bercocok tanam dan berternak. Masa bercocok tanam dan berternak adalah masa di mana kebutuhan masyarakat mulai meningkat, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk menjalin hubungan dengan kelompok-kelompok di luar kelompok mereka. Oleh sebab itu, timbullah sistem jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sistem barter, yaitu sistem jual-beli dengan cara menukar suatu barang dengan barang lain yang dibutuhkan. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Lutfi atas penyampaian yang luar biasa. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Alifia Firdausi. Waktu dan tempat. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yang keempat, tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu masa perdagangan. Masa perdagangan adalah masa di mana setiap barang diperjualbelikan dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Pada masa perdagangan ini terdapat kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya ada masa perindustrian. Masa perindustrian adalah masa di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan meliputi mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern kapitalis. Selanjutnya yaitu dua proses yang mengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada proses pembagian kerja atau spesialisasi. Pembagian kerja merupakan awal permulaan pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Pembagian kerja tersebut tidak lepas dari faktor-faktor pendorong seperti meningkatnya keterampilan pekerja dan penemuan mesin yang hemat tenaga. Pembagian kerja ini akan terjadi jika tahap pembangunan telah menuju sistem perekonomian modern kapitalis, sebab pada sistem perekonomian modern kapitalis, kompleksitas aktivitas ekonomi dan kebutuhan hidup mengharuskan masyarakat
tidak lagi melakukan pekerjaan secara sendiri, namun lebih ditekankan untuk menggeluti bidang tertentu. Untuk yang kedua ada proses pemumpukan modal. Pemumpukan modal merupakan proses yang memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Bahkan Adam Smith menekankan bahwa pemumpukan modal harus dilakukan terlebih dahulu daripada pembagian kerja. Pemumpukan modal menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pemumpukan modal dan investasi sangat tergantung pada perilaku menabung masyarakat. Sementara di sisi lain, kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada. Artinya, menurut teori ini, orang yang mampu menabung adalah kelompok pengusaha dan tuan tanah. Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain apabila timbul peningkatan kerja pada suatu sektor. Peningkatan kinerja sektor akan meningkatkan daya tarik pada pemumpukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan pembagian kerja atau spesialisasi, dan juga memperluas pasar. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Olivia atas penyampaian materinya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian materi berikutnya itu kepada Mbak Tria Rosada. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Alim. Selanjutnya, kelebihan atau keunggulan teori ekonomi menurut Adam Smith. Kelebihan teori ini adalah mampu mengatur pasar, distribusi, dan produksi efisien. Tidak ada masalah pengangguran serta tidak ada overproduksi. Dirinya berpendapat bahwa pengelolaan ekonomi sebuah negara bisa dilakukan dengan melakukan persaingan bebas tanpa adanya intervensi dari pihak pemerintah. Namun, harus ada pembagian kerja dan pengalokasian sumber daya secara lebih efisien. Teori keunggulan mutlak atau teori keunggulan absolut merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith yang menjelaskan tentang keunggulan suatu negara terhadap negara lain secara mutlak dalam hal produksi. Teori keunggulan absolut dikembangkan berdasarkan doktrin pembagian kerja. Menurutnya, suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Kelemahan teori ekonomi menurut Adam Smith. Yang pertama, perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Yang kedua, bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Sudut pandang Islam tentang teori ekonomi Adam Smith. Menurut Adam Smith, bahwa pasar bebas merupakan sistem sosial masyarakat modern yang menjamin terrealisasinya kebebasan dan keadilan. Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nations, Smith mengkaji berbagai hal, diantaranya adalah yang berkaitan dengan satu, kebebasan atau freedom, hak untuk memproduksi dan menukar atau memperdagangkan produk, tenaga kerja, dan kapital. Yang kedua, kepentingan diri atau self-interest. Hak seseorang untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan diri lain. Yang ketiga, persaingan atau competition. Hak untuk bersaing dalam produksi, perdagangan, dan jasa. Terima kasih Mbak Tria atas penyampaian materinya. Baik, untuk penyampaian yang terakhir, kepada saudari Mbak Vivi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Alim. Saya akan melanjutkan sudut pandang Islam tentang teori ekonomi Adam Smith. Adam Smith mendukung kebebasan alamiah a system of natural liberty, yaitu setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkannya tanpa campur tangan pemerintah, di mana setiap individu dipersilahkan mengejar kepentingannya masing-masing. Smith juga berpendapat bahwa pada dasarnya tindak
perilaku manusia berasal pada kepentingan pribadi. Menurutnya, kepentingan pribadi atau self-interest merupakan kekuatan pengendali perekonomian. Dalam pandangan ekonomi Islam, kebebasan diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar, selama atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak lepas dari nilai-nilai kemanusiaan yang tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, sehingga tercipta ekonomi masyarakat yang merata, sama, dan makmur. Dalam Islam, pasar bebas diperbolehkan asal tetap memperhatikan prinsip-prinsip ar-ridho berdasarkan persaingan sehat atau fair competition, kejujuran atau honesty, dan keterbukaan atau transparansi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pasar bebas Adam Smith sejalan dengan konsep pasar bebas dalam Islam, dengan syarat harus memperhatikan etika dalam bertransaksi dan konsep pasar berdasarkan Islam agar tetap mendapat ridha Allah dalam perdagangan bebas dan mewujudkan kemaslahatan hidup bersama, dan bertransaksi dalam pasar juga merupakan ibadah seorang muslim dalam kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith selain sebagai suatu produk pemikiran dalam sistem ekonomi, juga secara filosofis menjadi sebagai model dalam budaya kehidupan ekonomi modern. Oleh karena itu, mempelajarinya dalam pandangan ekonomi Islam adalah sebuah keharusan. Alhamdulillah penyampaian materi dari para pemateri telah selesai. Jika kalian ada pertanyaan bisa kalian tulis di kolom komentar. Jadi dengan berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula acara penyampaian materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.